5 keputusan UFC paling kontroversial sejauh ini, salah satunya Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. UFC memiliki tahun 2023 yang mengesankan sejauh ini. Dengan sisa beberapa bulan lagi di tahun ini, promosi ini pasti akan menikmati keuntungan yang lebih besar dari apa yang telah diraihnya. Namun, seperti halnya setiap tahun, UFC memiliki banyak kontroversi tahun ini. Entah itu karena tindakan terbaru Conor McGregor terhadap undang-undang yang membawa perhatian negatif terhadap promosi, atau penolakan orang Irlandia itu untuk masuk kembali ke kelompok tes narkoba USADA, UFC telah menghadapi beberapa masalah. Namun, di antara keputusan tersebut adalah keputusan wasit yang kontroversial dalam beberapa pertarungan paling terkenal. Dengan semakin banyaknya penggunaan media sosial, semakin banyak orang yang menyampaikan keluhan mereka terkait pertarungan setiap kali sebuah laga berakhir dengan keputusan yang tidak disetujui oleh banyak komunitas MMA. Hal serupa terjadi pada tahun 2023, dan sejauh ini terdapat 5 contoh keputusan kontroversial pada tahun tersebut. 5. Mace Barber versus Andrea Lee, UFC di ESPN 43. Mace Barber mewakili yang terbaik dari 10 besar kelas terbang wanita. Dia mendapati dirinya lebih sering mengambil bagian dalam kemenangan keputusan yang dipertanyakan daripada yang dia inginkan, dengan salah satu kemenangannya yang paling kontroversial adalah kemenangan pertamanya di tahun 2023, ketika dia menghadapi Andrea Lee. Di UFC di ESPN 43, kedua wanita itu saling adu mulut dalam pertarungan. Lee mencetak beberapa takedown dan menambah waktu kontrol. Sementara itu, Barber mengunggulinya saat berdiri dan bahkan di tanah. Pertarungan berlangsung sengit, dengan beberapa orang mengusulkan hasil imbang, namun ada perpecahan di komunitas MMA mengenai siapa yang menang. Namun, setelah kartu skor dibaca, banyak yang berasumsi bahwa kemenangan akan berpihak pada Andrea Lee. Sebaliknya, Mace Barber dianugerahi keputusan split 30-27, yang membuat banyak penggemar menggaruk-garuk kepala. 4. Anthony Smith versus Ryan Spann 2, malam pertarungan UFC 225. Perseteruan antara Anthony Smith dan Ryan Spann adalah salah satu yang sebagian besar tidak terdeteksi oleh basis penggemar biasa, tetapi kedua pria tersebut memiliki permusuhan sejak bentrokan mereka pada tahun 2021, yang dimenangkan oleh Leon Heard melalui submission pada ronde pertama. Tentu saja, Spann ingin menyamakan skor dengan kemenangannya sendiri. Keduanya berhadapan dalam pertarungan di UFC Fight Night 225 yang berakhir lebih kompetitif dari yang diharapkan. Sementara Smith mendominasi ronde pertama dengan berulang kali melakukan tendangan rendah Spann keluar dari posisinya, melakukan pukulan besar, dan bahkan mengamankan posisi teratas pada satu titik. Ronde kedua adalah cerita yang berbeda. Spann menyerang mata Smith dengan hook kiri yang membuatnya hampir bengkak hingga tertutup. Ia juga melakukan perlawanan dan hampir saja melepaskan guillotine choke. Menuju ronde ketiga, pertarungan masing-masing berlangsung 2 ronde, namun tidak ada pemain yang berbuat banyak untuk mencuri ronde tersebut. Namun demikian, Leon Heard dianugerahi kemenangan tersebut, memicu perdebatan di kancah Twitter MMA tentang kemungkinan terjadinya perampokan. 3. Aljamain Sterling versus Henry Cejudo, UFC 288. Kembalinya Henry Cejudo ke kompetisi yang telah lama ditunggu-tunggu terjadi di UFC 288, di mana ia berupaya merebut kembali gelar kelas bantamnya melawan salah satu petarung terhebat yang pernah ada di divisi tersebut, Aljamain Sterling. Kedua pria ini menjalani pertarungan yang sangat kompetitif, dengan mencetak takedown dan mendaratkan serangan yang berarti. Menjelang akhir pertarungan, sulit untuk menentukan dengan tepat siapa yang menang, tapi wasit MMA yang kontroversial Derek Cleary, yang sebelumnya menganugerahi Joseph Benavides kemenangan split decision yang kontroversial atas Triple C, mencetak pertarungan yang mendukung Aljamain Sterling, menyebabkan keributan di media sosial.
Dalam konferensi pers pasca pertarungan, Cejudo menyatakan keyakinannya bahwa dia telah melakukan cukup banyak hal untuk memenangkan pertarungan dan menerima gagasan bahwa dia mungkin telah menjadi korban dari wasit yang tampaknya memiliki sesuatu yang menentangnya. 2. Amir Albazi versus Kai Kara Prancis, UFC di ESPN 46. Dalam pertarungan yang dirancang untuk berpotensi mengidentifikasi penantang gelar di masa depan, elit kelas terbang Amir Albazi dan Kai Kara France berhadapan di UFC di ESPN 46. The Prince memasuki pertarungan dengan rekor 16-1 dan 5 kemenangan beruntun. Sementara itu, Don't Blink sangat membutuhkan kemenangan setelah diselesaikan oleh Brandon Moreno. Pertarungan tersebut memperlihatkan Albazi awalnya gagal mencetak takedown apapun karena Kara France mempertahankan mereka dengan baik sambil mengalahkan musuhnya. Namun, Albazi tidak mudah menyerah dan malah memilih untuk membalas dan menembak pemain Selandia Baru itu setiap kali dia maju untuk mencoba memaksakan diri. Inilah dinamika pertarungan hingga ronde ketiga ketika Albazi menjatuhkan lawannya dan melakukan kuncian rear naked choke. Sayangnya, baginya, ia tidak memiliki sudut yang tepat untuk melakukan choke dan Kara France lolos, sebelum membalikkan posisinya dan mendapati dirinya berada dalam penjagaan lawannya, di mana ia mendaratkan ground and pound. Seiring berlalunya pertarungan, dia meningkatkan kerja kerasnya, sementara Albazi membalasnya. Setelah 5 ronde, sebagian besar komunitas MMA yakin bahwa Kara Prancis telah menang, jadi dapat dimengerti bahwa semua orang, termasuk Israel Adesanya, mengecam keputusan tersebut sebagai perampokan ketika Amir Albazi diberikan kemenangan. 1. Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski, UFC 284. Pencarian Alexander Volkanovski untuk keabadian 2 divisi di MMA hampir membuahkan hasil di UFC 284. Gembong kelas bulu itu menghadapi raksasa kelas ringan Islam Makhachev untuk memperebutkan sabuk seberat 155 pon. Itu adalah salah satu pertarungan terbaik tahun ini, sejauh ini, dengan kedua pria tersebut menampilkan seluruh keterampilan mereka masing-masing. Makhachev terbukti menjadi petarung yang lebih baik dari yang diharapkan semua orang, menjatuhkan Volkanovski ke lututnya, dan mencetak takedown di momen-momen penting. Sementara itu, Volkanovski terbukti menjadi grappler yang lebih baik dari perkiraan semua orang, menetralkan grappling ofensif musuhnya dan bahkan sempat mencetak trip takedown. Menjelang akhir pertarungan, Makhachev kelelahan, dan The Great terus menekan aksinya, bahkan mencetak knockdown, yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Makhachev dan mendaratkan ground and pound untuk menutup pertarungan. Pada akhirnya, banyak orang, termasuk Joe Rogan dan Bryce Mitchell yang memenangkan Alexander Volkanovski. Tapi ketika tangan Makhachev terangkat dalam kemenangan, dunia MMA terpecah, dan banyak yang menyatakan, hingga hari ini, bahwa kemenangan Volkanovski telah dirampok. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. So if I play dead, will